Baru masuk tahun kedua, baru juga kursi empuk terasa hangat. Tapi suhu politik sudah kayak wajan ditinggal 5 menit tanpa minyak. Pertanyaannya sederhana, kenapa cepat sekali? Biasanya, kalau pemerintahan baru jalan 2 tahun, orang masih sibuk konsolidasi, menteri adaptasi. Program disusun, target dikejar. Tapi ini beda. Ini belum separuh jalan, sudah ada yang ngomong 2 periode. Sudah ada yang ngomong Cawapres 2029. Sudah ada yang pamer otot politik, PAN misalnya. Terang-terangan, blak-blakan. Bilang siap mengantar Prabowo 2 periode. Bahkan siap terlibat menentukan wakil presidennya. Itu bukan kode halus, itu bukan angin lalu. Itu pernyataan posisi. Dan kalau kita jujur, ini bukan cuma soal semangat dukungan. Ini soal membaca arah angin. Politik itu bukan soal siapa yang kuat hari ini, tapi siapa yang aman besok. Dan elit kita paham satu hal. 2029 bukan dimulai di 2028. 2029 dimulai sekarang. Kenapa sekarang? Karena dalam politik, posisi itu tidak ditentukan saat pencoblosan. Posisi ditentukan saat jaringan dibangun, saat loyalitas dikunci, saat peran dinegosiasikan diam-diam. PAN cepat bicara bukan tanpa alasan. Mereka tahu kalau terlambat mengunci posisi, mereka cuma jadi penonton. Dalam koalisi besar, yang paling duluan menyatakan sikap seringkali dapat kursi lebih dulu. Ini bukan romantisme politik. Ini matematika kekuasaan. Tapi disinilah pertanyaan mulai terasa pedas. Apakah ini loyalitas tulus ke Prabowo? Atau ini asuransi politik? Karena kita harus jujur. Dukungan 3 kali pilpres memang fakta. Tapi politik bukan album kenangan. Politik itu kontrak kepentingan. Dan ketika PAN bicara 2 periode, bahkan sebelum periode pertama matang, itu artinya satu. Mereka ingin jadi bagian dari desain awal. Bukan cuma ikut arus. Sekarang kita lihat lebih luas. Kenapa bukan partai lain yang duluan? Kenapa bukan semua koalisi serempak bicara 2 periode? Karena yang paling cepat bicara biasanya yang paling ingin memastikan. Itu hukum alam politik. Dan ini bukan tuduhan. Ini pembacaan. Partai-partai paham satu hal. Stabilitas pemerintahan sekarang bukan hanya karena Prabowo. Ada faktor lain yang masih mengikat semuanya, dan faktor itu belum benar-benar pergi dari panggung. Jadi ketika PAN bicara 2 periode, yang mereka baca bukan cuma kekuatan Prabowo, tapi juga konfigurasi besar yang membuat pemerintahan ini lahir. Ini bukan sekadar optimisme. Ini positioning. Mereka sedang bilang, kami ada di sini, jangan lupa kami waktu pembagian peran nanti. Kalimat kami siap all out dalam politik itu artinya bukan cuma dukungan, itu investasi. Dan investasi politik selalu berharap imbal hasil. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Kenapa suhu cepat naik? Karena elit tahu fase bulan madu pemerintahan, tidak selamanya. Begitu masuk tahun ketiga, evaluasi publik mulai keras. Tahun keempat, turbulensi bisa muncul. Tahun kelima, semua orang sudah lari kencang. Maka siapa yang duluan mengunci 2029, dia punya waktu 5 tahun membangun mesin. Itu logikanya. Dan jangan lupa, dalam politik Indonesia, koalisi besar itu bukan berarti tanpa retak. Koalisi besar itu seperti keluarga besar saat lebaran. Di meja makan terlihat rukun. Tapi soal warisan, bisa beda cerita. Kalau dari sekarang sudah ada partai yang berani bicara terang-terangan, itu artinya mereka sedang mengukur kekuatan. Apakah ini sinyal bahwa mereka merasa aman? Atau justru merasa perlu cepat-cepat mengikat? Disinilah konflik mulai menarik. Karena semakin cepat manuver dilakukan, semakin terlihat bahwa ada kekhawatiran tersembunyi. Politik yang terlalu percaya diri biasanya santai. Politik yang buru-buru biasanya sedang membaca potensi badai. Apakah badai itu datang dari oposisi? Atau dari dalam koalisi sendiri? Itu yang belum diucapkan. Dan di balik semua itu, satu bayangan masih berdiri diam. Tidak bicara, tidak mencalonkan diri, tapi tetap jadi referensi. Inilah yang membuat tahun kedua terasa seperti tahun keempat. Karena pertarungan bukan lagi soal kinerja hari ini, tapi soal siapa yang berdiri di posisi strategis saat 2029 benar-benar dibuka. Jadi jangan heran kalau suhu cepat naik. Ini bukan kebetulan. Ini bukan semangat kepagian. Ini tanda bahwa elit kita sedang menghitung. Dan dalam hitungan itu tidak ada yang mau jadi korban arus. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi tajam. Apakah manuver ini bentuk kesetiaan? Atau tanda bahwa semua orang sedang mengamankan kursi sebelum musik berhenti?
Karena dalam permainan kursi politik, ketika musik berhenti, yang tidak punya posisi, berdiri sendirian. Dan di politik, berdiri sendirian itu mahal. Prabowo hari ini adalah Presiden Republik Indonesia. Itu fakta konstitusional. Sah. Final. Tidak ada debat di situ. Tapi politik bukan cuma soal siapa duduk di kursi. Politik itu soal siapa yang membangun panggungnya. Dan disinilah paradoks mulai terasa. Kemenangan Prabowo tidak lahir dari ruang hampa. Ia bukan meteor yang tiba-tiba jatuh dari langit, lalu semua orang bertepuk tangan. Ia datang dari proses panjang. Dari pertarungan keras. Dari 3 kali maju. Dari kekalahan yang pahit. Dari konsolidasi yang pelan-pelan. Tapi di fase akhir, ada satu momen krusial yang mengubah peta. Endorsement Jokowi. Mari jujur saja, tanpa dukungan terbuka di detik-detik akhir itu, konfigurasi politik bisa berbeda. Bukan berarti Prabowo pasti kalah. Tidak sesederhana itu, tapi koalisi yang terbentuk mungkin tidak sebesar dan sesolid sekarang. Kenapa? Karena politik Indonesia itu sangat menghargai stabilitas. Dan Jokowi, suka atau tidak suka, selama 2 periode berhasil membangun citra stabilitas itu. Proyek jalan, infrastruktur jalan. Investor tidak panik. Elit merasa nyaman. Maka ketika Jokowi memberi sinyal, banyak partai membaca itu sebagai jaminan kesinambungan. Bukan revolusi, bukan ganti total, tapi kelanjutan aman. Dan dalam dunia elit, aman itu lebih seksi daripada hebat. Prabowo dipersepsikan bukan sebagai pemutus garis, tapi sebagai penerus yang bisa diterima semua pihak. Ia bukan antitesis, ia kompromi besar. Nah, di sini letak kuncinya. Prabowo memimpin negara. Tapi fondasi legitimasi politiknya berdiri di atas 2 hal. Kekuatan pribadinya yang sudah terbangun lama, dan endorsement Jokowi yang mengunci koalisi. Ini bukan merendahkan Prabowo. Ini membaca realitas. Kalau hanya mengandalkan kekuatan pribadi, koalisi mungkin lebih ramping. Tapi karena ada faktor Jokowi, partai-partai yang tadinya ragu ikut masuk. Kenapa mereka masuk? Karena mereka tahu satu hal. Selama Jokowi ikut menjamin, risiko politik lebih kecil. Jadi pertanyaannya sekarang makin tajam. Apakah Prabowo berdiri di atas kekuatan personalnya saja? Atau di atas kombinasi kekuatan plus warisan legitimasi? Jawabannya tentu kombinasi. Dan kombinasi itu yang membuat pemerintahannya stabil. Tapi kombinasi itu juga menciptakan bayangan. Bayangan apa? Bayangan bahwa Prabowo bukan sepenuhnya pemimpin yang memutus masa lalu. Ia adalah kelanjutan. Dan di politik, kelanjutan itu menguntungkan, tapi juga membatasi. Menguntungkan karena semua orang merasa aman. Membatasi karena setiap langkah selalu dibandingkan. Coba perhatikan narasi publik. Setiap kebijakan baru langsung dibandingkan dengan era sebelumnya. Setiap manuver politik langsung dikaitkan dengan Jokowi. Bahkan dalam pembacaan koalisi, nama Jokowi masih disebut. Itu artinya satu, pengaruh belum selesai. Dan elit membaca ini dengan sangat dingin. Mereka tahu, selama pengaruh itu ada, stabilitas terjaga. Tapi kalau pengaruh itu hilang, peta bisa berubah. Inilah kenapa pembahasan 2029 terasa aneh tapi logis. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa presiden berikutnya, tapi apakah fondasi yang sekarang menopang pemerintahan ini akan tetap ada 5 tahun lagi. Kalau fondasinya kuat, semua nyaman. Kalau fondasinya retak, semua mulai cari pegangan. Dan jangan salah, elit itu sangat sensitif terhadap tanda-tanda retak. Mereka tidak menunggu tembok runtuh. Mereka pindah sebelum retakannya membesar. Makanya manuver cepat muncul, karena mereka sedang memastikan apakah fondasi ini akan terus dijaga atau suatu saat akan dilepas. Prabowo tentu punya ambisi untuk tampil sebagai pemimpin mandiri. Itu wajar. Tidak ada presiden yang ingin selamanya dianggap bayangan orang lain. Tapi politik itu bukan soal gengsi. Politik itu soal kalkulasi. Kalau terlalu cepat memutus kesinambungan, risiko koalisi goyah. Kalau terlalu lama dalam bayangan, citra kemandirian bisa dipertanyakan. Ini dilema. Dan dilema ini yang membuat tahun kedua terasa tegang. Elit partai paham betul. Mereka tidak hanya melihat siapa presiden, mereka melihat siapa yang mengikat koalisi. Dan saat ini, pengikat itu masih 2. Prabowo sebagai pemimpin formal dan Jokowi sebagai jangkar psikologis. Kombinasi ini membuat pemerintahan terlihat kuat, tapi juga membuat pertanyaan semakin keras. Apakah Prabowo suatu saat akan berkata, "Saya bisa sendiri"? Kalau iya, siapa yang tetap berdiri di belakangnya?
Kalau tidak, apakah ia akan selamanya dilihat sebagai penjaga estafet? Inilah paradoks legitimasi. Presiden baru, tapi fondasi lama masih terasa? Dan selama fondasi itu belum benar-benar dilepas, semua partai akan terus berhitung berdasarkan dua nama, bukan satu. Itu sebabnya pembahasan 2029 bukan sekadar ambisi. Itu refleksi kecemasan elit. Karena kalau fondasi berubah, konfigurasi berubah. Dan dalam politik, perubahan konfigurasi itu bisa menggeser kursi lebih cepat dari yang kita kira. Jadi sekali lagi kita harus jujur membaca. Prabowo memang presiden, tapi fondasi kemenangan itu dibangun dengan campuran kekuatan pribadi dan warisan legitimasi. Pertanyaannya bukan apakah itu salah. Pertanyaannya, sampai kapan kombinasi itu akan bertahan? Karena kalau kombinasi itu pecah, suhu politik bukan cuma panas, bisa meledak. Sekarang kita ngomong terang-terangan saja. Di atas kertas, Gibran itu wakil presiden. Nomor 2. Secara struktur, jelas. Secara konstitusi, final. Tapi politik itu bukan cuma soal struktur. Politik itu soal persepsi, soal psikologi, soal simbol. Dan disinilah Gibran jadi menarik. Karena bagi sebagian publik dan elit, dia bukan sekadar wakil presiden. Dia adalah simbol kesinambungan. Dia adalah jalur langsung yang menghubungkan masa lalu dengan pemerintahan sekarang. Mau suka, mau tidak, narasi itu hidup. Coba lihat, sejak awal serangan ke Gibran tidak pernah berhenti. Isu ijazah, isu buku, isu endgame, isu ini itu. Semua dicoba. Logikanya sederhana. Kalau mau mengguncang kesinambungan, ya serang simbolnya. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih runtuh, justru muncul klaim bahwa elektabilitasnya naik. Bahkan disebut-sebut tembus 72%. Angka itu bukan kecil. Itu angka psikologis. Itu sinyal bahwa serangan tidak bekerja seperti yang diharapkan. Dan di politik, angka persepsi lebih berbahaya dari angka kursi. Kenapa? Karena elit membaca angka itu sebagai pesan. Pesannya begini, hati-hati, jangan sembarang tembak. Publik belum tentu ikut. Artinya apa? Artinya menyerang Gibran sama saja menyentuh simpul sensitif dalam jaringan. Kekuasaan sekarang. Disinilah metaforanya sederhana. Gibran seperti jangkar kapal. Kapalnya siapa? Pemerintahan Prabowo. Lautnya apa? Gelombang elit politik, kepentingan partai, tarik-menarik 2029. Selama jangkar itu tertanam kuat, kapal tidak mudah oleng. Dan jangkar itu bukan cuma jabatan, tapi simbol. Elit tahu Gibran bukan berdiri sendiri. Di belakangnya ada warisan pengaruh yang belum benar-benar padam. Itu sebabnya banyak manuver politik berhenti di batas tertentu. Serangan boleh, kritik boleh. Tapi jarang yang berani frontal sampai titik paling keras. Kenapa? Karena dalam kalkulasi mereka, risiko baliknya besar. Ini bukan teori konspirasi. Ini psikologi kekuasaan. Dalam politik, simbol itu lebih kuat daripada jabatan formal. Dan Gibran hari ini dipersepsikan sebagai simbol kesinambungan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih pedas. Apakah dia sekadar simbol atau benar-benar pemain aktif? Jawabannya mungkin kombinasi. Secara publik, Gibran tampil relatif tenang. Tidak reaktif. Tidak meledak-ledak. Fokus kerja, itu citra yang dibangun. Tapi dalam pembacaan elit, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat orang berpikir dua kali sebelum bermanuver terlalu liar. Kenapa? Karena keberadaannya menjaga satu garis. Kesinambungan pengaruh. Bayangkan kalau posisi itu kosong. Bayangkan kalau tidak ada figur yang dianggap representasi kesinambungan. Apakah serangan politik akan lebih brutal? Bisa jadi. Apakah manuver internal akan lebih bebas? Sangat mungkin. Jadi kehadiran Gibran bukan cuma administratif. Ia psikologis. Dan politik Indonesia sangat psikologis. Elit itu seperti pemain catur. Mereka tidak hanya melihat langkah hari ini. Mereka lihat 5 langkah ke depan. Dan dalam papan itu, Gibran adalah bidak yang tidak bisa dianggap pion biasa. Banyak yang mencoba meremehkan. Dia cuma wakil. Tapi dalam politik, cuma wakil bisa jadi pusat gravitasi. Karena sekali lagi, yang dijaga bukan cuma jabatan, tapi kesinambungan. Itulah kenapa setiap isu yang diarahkan ke Gibran selalu punya resonansi ganda. Serangan ke Gibran tidak dibaca sebagai serangan personal semata, tapi dibaca sebagai serangan ke jaringan pengaruh yang lebih besar.
Dan itu membuat elit berhitung. Berhitung itu bukan berarti takut, tapi realistis. Politik itu bukan soal berani atau tidak, politik itu soal untung rugi. Dan kalau menyerang satu figur bisa membuat koalisi retak atau memicu simpati publik, maka banyak yang memilih menahan diri. Sekarang kita balik pertanyaannya. Apakah Gibran sendiri menyadari posisi simbolik ini? Kemungkinan besar iya. Dan karena itu, gaya politiknya cenderung kalem, tidak reaktif, tidak terpancing. Diam, tapi hadir. Strategi seperti ini bukan kebetulan, ini positioning. Karena dalam situasi seperti sekarang, yang terlalu agresif bisa dianggap ancaman. Tapi yang terlalu pasif bisa dianggap tidak relevan. Maka jalan tengahnya adalah stabil, konsisten, tidak ribut, tapi tetap terlihat. Dan ini membuat posisi 2029 semakin kompleks. Karena siapapun yang ingin bermain di 2029 harus membaca satu hal. Apakah figur ini tetap menjadi jangkar? Atau akan berubah peran? Itulah kenapa pembahasan tentang Gibran bukan soal personal semata. Ini soal struktur psikologi kekuasaan. Selama ia dipersepsikan sebagai penghubung kesinambungan, maka ia bukan sekadar wakil presiden. Ia adalah alarm. Ia adalah penyeimbang. Ia adalah simbol bahwa pengaruh lama belum sepenuhnya pergi. Dan dalam politik, simbol yang kuat seringkali lebih sulit dikalahkan daripada jabatan. Jadi sekarang pertanyaannya makin jelas. Kalau jangkar ini tetap kuat, apakah kapal berani mengubah arah drastis? Atau semua akan tetap berlayar di jalur yang sama sampai 2029? Karena selama jangkar itu tertanam, setiap manuver besar harus dihitung 2 kali. Dan elit kita tidak pernah bergerak tanpa kalkulator di tangan. Mari kita jujur saja. PAN bukan partai terbesar. Bukan partai dominan. Di DPR, kursinya sekitar 44 dari 580 lebih. Secara matematis, itu bukan penentu tunggal. Tapi secara manuver, PAN sering tampil seolah pemain utama. Kenapa? Karena PAN paham satu hal. Dalam koalisi besar, yang paling vokal sering dianggap paling hidup. Dan di pemerintahan sekarang, PAN posisinya unik. Dia bukan partai pemenang utama, bukan juga oposisi. Dia ada di dalam, tapi bukan poros inti. Nah, disinilah pertanyaannya jadi tajam. Ketika PAN mengeluarkan pernyataan yang terkesan mandiri, itu benar-benar keberanian? Atau justru bentuk positioning supaya tidak tenggelam? Politik itu bukan cuma soal ideologi, ini soal bertahan hidup. Partai menengah seperti PAN punya dilema klasik. Kalau terlalu diam, dilupakan. Kalau terlalu keras, bisa ditinggalkan. Jadi yang dipilih adalah jalan tengah, tampil kritis tapi tetap dalam barisan. Cerdas? Bisa jadi. Tapi apakah benar-benar independen? Coba kita lihat struktur realitasnya. PAN berada dalam koalisi pemerintahan. Menteri ada. Akses kekuasaan ada. Infrastruktur politik dapat. Kalau sampai keluar dari orbit utama, risikonya besar. Kehilangan akses, kehilangan panggung, kehilangan pengaruh. Jadi ketika PAN terlihat berani, pertanyaannya, berani sampai titik mana? Apakah berani keluar, atau hanya berani berbicara? Ini beda jauh. Dalam politik Indonesia, banyak partai terlihat keras di mikrofon, tapi lunak di meja rapat. Karena di meja rapat, yang dihitung bukan ego, yang dihitung kursi, proyek, arah 2029. Dan jangan lupa satu hal, PAN selalu piawai membaca arah angin. Sejak era reformasi, PAN jarang benar-benar berada di posisi ekstrim terlalu lama. Mereka fleksibel, adaptif, cepat pindah haluan kalau perlu. Itu bukan tuduhan, itu fakta sejarah politiknya. Fleksibilitas itu membuat PAN bertahan. Tapi juga membuat publik sering bertanya, sebenarnya garisnya di mana? Sekarang kita tarik ke konteks yang lebih luas. Dalam situasi di mana ada simbol kesinambungan, seperti yang kita bahas di bagian 3, PAN tentu tidak bisa asal tabrak. Karena kalau sampai salah hitung, bisa berhadapan bukan hanya dengan satu figur, tapi dengan jaringan pengaruh yang lebih besar. Maka yang dilakukan biasanya adalah manuver halus. Sinyal dilempar. Wacana dibuka. Tapi pintu koalisi tidak pernah benar-benar ditutup. Itu bukan keberanian revolusioner. Itu keberanian terukur. Dan partai yang bermain di angka 7-8% suara nasional memang harus bermain terukur.
Karena kalau salah langkah sedikit saja, bisa tergeser ambang batas parlemen di pemilu berikutnya. Itu kenyataan pahit sistem kita. Jadi, apakah PAN berani? Jawabannya, ya, tapi dalam batas aman? Apakah bergantung? Dalam politik koalisi, semua partai bergantung satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendirian. Yang membedakan hanya siapa yang punya fondasi paling kuat dan siapa yang paling butuh stabilitas. Dan di titik ini, PAN masih membutuhkan stabilitas pemerintahan. Karena stabilitas berarti akses. Akses berarti relevansi. Relevansi berarti peluang 2029. Politik bukan soal siapa paling keras, tapi siapa paling tahan lama. Dan PAN tahu itu. Jadi jangan terjebak pada retorika panggung. Yang lebih penting adalah melihat arah langkah. Apakah PAN sedang menyiapkan kemandirian jangka panjang? Atau sekadar memastikan tidak tertinggal dalam arus besar kekuasaan? Karena dalam koalisi besar ada yang memimpin arah, ada yang menjaga keseimbangan, dan ada yang memastikan dirinya tetap terlihat. PAN hari ini bermain di kategori ketiga, memastikan tetap terlihat. Dan dalam politik Indonesia, terlihat itu penting. Tapi cukupkah? Itu pertanyaan menuju 2029. Kita sudah bedah satu persatu. Prabowo sebagai presiden. Fondasi kekuasaan yang tidak lahir dari ruang kosong. Gibran sebagai simbol kesinambungan psikologis. PAN dan partai penyangga yang bergerak terukur. Sekarang pertanyaannya simpel tapi berat. Siapa yang sebenarnya menentukan arah? Secara konstitusi, jelas, presiden. Titik. Tapi politik tidak sesederhana teks undang-undang. Politik itu jaringan. Politik itu keseimbangan. Politik itu kepentingan yang saling mengikat. Prabowo punya mandat. Itu fakta. Ia menang secara sah. Ia memegang kendali formal pemerintahan. Tapi dalam sistem koalisi besar seperti sekarang, presiden tidak berdiri sendirian. Ada partai besar di belakangnya. Ada partai menengah yang menjaga stabilitas. Ada simbol kesinambungan yang menjaga psikologi publik. Ada jaringan kekuasaan lama yang belum sepenuhnya hilang. Ini bukan soal siapa mengendalikan siapa. Ini soal ekosistem kekuasaan. Bayangkan kapal besar di tengah laut. Prabowo adalah kapten. Itu jelas. Tapi kapal itu dibangun dari fondasi lama. Awak kapalnya campuran. Mesinnya warisan sistem sebelumnya. Jangkar psikologisnya ada pada simbol kesinambungan. Kalau kapten ingin belok tajam, apa yang terjadi? Ia bisa saja memutar kemudi. Tapi harus memastikan awak siap. Mesin kuat, ombak memungkinkan, kalau tidak, kapal bisa goyah. Inilah realitas politik kita hari ini. Prabowo punya ruang gerak, tapi ruang itu bukan ruang kosong. Ia diapit oleh keseimbangan. Dan di titik inilah peran simbol seperti Gibran menjadi penting. Bukan untuk mengendalikan, tapi untuk menjaga stabilitas psikologis dalam koalisi. Partai-partai seperti PAN, mereka bukan pengemudi. Tapi mereka adalah pemberat. Mereka bisa membuat kapal stabil atau goyang tergantung arah angin politik. Jadi siapa penentu arah? Jawabannya bukan satu nama. Penentu arah adalah keseimbangan di antara mereka. Kalau Prabowo ingin bergerak progresif, ia harus memastikan simbol kesinambungan tetap nyaman. Kalau simbol itu terganggu, stabilitas psikologis terguncang. Kalau partai penyangga merasa terancam, mereka mulai bermanuver. Semua saling terkait. Inilah politik modern. Bukan dominasi tunggal, tapi orkestrasi. Dan dalam orkestrasi, yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling mampu menjaga harmoni. Sekarang kita masuk pertanyaan strategis menuju 2029. Apakah fondasi lama akan tetap menjadi penopang utama? Apakah simbol kesinambungan akan berubah menjadi pusat gravitasi baru? Apakah partai penyangga akan tetap loyal atau mulai menyiapkan jalur sendiri? Semua tergantung pada satu hal, stabilitas kinerja pemerintahan. Kalau ekonomi stabil, keamanan terkendali, publik puas, maka keseimbangan ini bertahan. Kalau terjadi guncangan besar, peta bisa berubah cepat. Politik itu sabar, tapi juga kejam kalau momentum berubah. Dan hari ini yang terlihat adalah fase konsolidasi. Bukan fase konfrontasi. Prabowo memimpin, fondasi lama menopang. Simbol kesinambungan menjaga psikologi. Partai-partai penyangga menghitung, semua masih dalam satu orbit. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah orbit ini akan bertahan utuh sampai 2029? Atau
Akan ada gesekan internal yang membuat poros baru lahir? Karena dalam sejarah politik Indonesia, stabilitas itu sering tampak kuat sampai satu peristiwa mengubah semuanya. Dan politik tidak pernah statis. Ia bergerak pelan, tapi kalau bergerak bisa sangat cepat.